Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sari Winahyo, MBA, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dini Yulistiani Daras dari Angkatan 74 Reguler. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Pembelian Produk Pakaian Ramah Lingkungan. Industri fashion di Indonesia sudah sangat berkembang hingga saat ini, dari mulai merek lokal hingga merek internasional yang terus bermunculan. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, industri fashion pada pertengahan tahun 2019 berkontribusi pada PDB ekonomi kreatif Indonesia sebesar 18,01% atau setara dengan 116 triliun. Produksi pakaian yang semakin diminati oleh masyarakat membuat hadirlah fast fashion, yaitu produksi pakaian cepat. Fast fashion diproduksi dengan mengikuti tren yang cepat berubah. Fast fashion biasanya diproduksi dengan bahan yang rendah kualitas. Produksi fast fashion yang berlebihan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Limbah produksi yang dihasilkan seperti sampah tekstil, bahan sintetis yaitu polyester, akrilik, dan nilon dihasilkan 12 hingga 14 ton per detik di dunia. Emisi gas rumah kaca dan microfiber juga hasil limbah dari produksi fast fashion. Dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari produksi fast fashion juga dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan banyaknya isu dampak lingkungan akibat produksi fast fashion, muncullah sustainable fashion. Pola konsumsi masyarakat dunia sudah mulai berubah menjadi lebih ramah lingkungan. Konsumsi fashion ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat pakaian ramah lingkungan mulai diminati, dan pelaku usaha brand-brand besar seperti Zara sudah mengeluarkan koleksi-koleksi ramah lingkungan, yaitu Join Life, H&M mengeluarkan Conscious Collection, dan brand lokal Indonesia yang bertema ramah lingkungan juga sudah banyak bermunculan seperti Linien, Osem, Sejauh Mata Memandang, Sukacita, dan Lanivati. Generasi milenial dengan usia 24 hingga 40 tahun di Indonesia dilansir memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Konsumsi pakaian oleh generasi milenial juga sangat tinggi, dan generasi milenial sangat konsumtif terhadap pakaian. Hal itu dapat dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan IDN Research Institute, bahwa produk yang paling diminati generasi milenial adalah pakaian. Hasil mini survei yang dilakukan peneliti terhadap 100 orang generasi milenial tentang pengalaman membeli produk pakaian ramah lingkungan adalah sebagai berikut. Sebesar 34 responden sudah pernah membeli pakaian ramah lingkungan, dan sebesar 66 responden belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan. Untuk alasan belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan adalah yang terbanyak karena tidak mengetahui adanya pakaian ramah lingkungan. Alasan membeli pakaian ramah lingkungan adalah yang terbanyak karena model, dan kemudian karena kepedulian terhadap lingkungan. Pentingnya mempertimbangkan masalah lingkungan menurut generasi milenial sudah cukup penting. Rumusan masalah. Dampak pencemaran lingkungan oleh industri fast fashion yang semakin meningkat membuat para pelaku bisnis di bidang retail pakaian mulai beralih kepada produk pakaian ramah lingkungan. Berdasarkan mini survei dan berbagai data pendukung yang telah dijelaskan bahwa generasi milenial sesungguhnya sudah memiliki sikap positif terhadap produk ramah lingkungan. Namun, pembelian produk pakaian ramah lingkungan masih rendah, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertimbangkan aspek ramah lingkungan saat membeli pakaian masih perlu ditingkatkan. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Tujuan penelitian sebagai berikut. Landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempelajari tentang individu, kelompok, maupun organisasi dan setiap proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan dan atau tidak menggunakan suatu produk, layanan, pengalaman, ataupun ide untuk memenuhi kebutuhan. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada slide berikut. Landasan teori selanjutnya tentang konsumsi ramah lingkungan dan sikap pada slide berikut. Landasan teori selanjutnya tentang model teori perilaku berencana dapat dilihat pada slide berikut. Landasan teori selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut tentang sikap pakaian ramah lingkungan, norma subjektif, persepsi kontrol keperilakuan, dan pengetahuan kelingkunganan. Pengembangan hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. Kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut. Metode penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah explanatory, sebab akibat bersifat kuantitatif. Metode penelitian survei, metode pengumpulan data self-administered survey,
objek penelitian generasi milenial dengan populasi generasi milenial di Indonesia yang dengan sampel berusia 24 hingga 40 tahun. Jenis data adalah data primer instrumen kuesioner. Jenis kuesioner adalah kuesioner elektronik dengan Google Form dan pendistribusian kuesioner melalui daring. Alat ukur variabel adalah skala Likert 5 poin. Metode pengambilan sampel adalah teknik penyampelan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 203. Metode analisis data, uji instrumen penelitian yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, kesesuaian model, uji normalitas, analisis statistik deskriptif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis model struktural atau SEM dengan software AMOS 26. Definisi operasional variabel sebagai berikut. Profil responden. Responden pada penelitian ini mayoritas adalah perempuan dengan usia 24 hingga 27 tahun sebagai mayoritas, pendidikan terakhir mayoritas D4 dan S1, status pekerjaan mayoritas pekerja operasional. Rata-rata pengeluaran per bulan mayoritas responden adalah 1 juta hingga 3 juta, domisili mayoritas responden Jakarta dan Yogyakarta, pengalaman membeli pakaian ramah lingkungan mayoritas responden belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan. Uji validitas konstruk. Dengan uji validitas konstruk dilakukan dengan konfirmatory faktor analisis dan dapat dilihat bahwa instrumen penelitian ini sudah memenuhi syarat uji validitas konstruk. Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi syarat untuk lulus uji reliabilitas dengan Cronbach alpha dan konstruk reliabilitas. Deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang ditandai dengan warna kuning adalah rentang skala tinggi, untuk yang ditandai dengan warna hijau rentang skala sangat tinggi, dan untuk warna abu-abu adalah rentang skala moderat. Pengujian goodness of fit. Dari nilai goodness of fit yang dilihat pada tabel berikut, dapat dikatakan bahwa model penelitian ini telah lulus uji goodness of fit. Uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut bahwa model penelitian ini telah lulus uji normalitas. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ringkasan hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis 1 tidak didukung karena nilai P lebih dari 0,05. Hasil uji hipotesis 2, 3, 4, 5, dan 6 didukung. Hasil uji hipotesis 7 tidak didukung karena nilai P lebih dari 0,05. Dan hasil uji hipotesis 8 tidak didukung karena estimasi adalah negatif. Dan H9 didukung. Diskusi dan pembahasan. Pengetahuan kelingkungan pada sikap terhadap pakaian ramah lingkungan. Dalam penelitian ini tidak terdukung karena konsumen generasi milenial dalam penelitian ini tidak mementingkan pengetahuan lingkungan dan masih rendah memiliki pengetahuan terhadap produksi pakaian ramah lingkungan. Dilansir dari laman bisnis.com 2019, tren gaya hidup ramah lingkungan mulai sering dikampanyekan di Indonesia melalui sosial media dan influencer. Jadi hal ini dapat terjadi karena generasi milenial di Indonesia hanya mementingkan tren untuk mengikuti berpakaian ramah lingkungan tetapi tidak memiliki dan tidak mementingkan untuk memiliki pengetahuan yang spesifik. Sikap kelingkunganan pada sikap pakaian ramah lingkungan. Hipotesis ini terdukung. Generasi milenial di Indonesia telah berupaya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah dan juga meminimalisir penggunaan plastik. Sikap generasi milenial di Indonesia terhadap lingkungan umum mengarah kepada sikap yang positif. Dan penelitian ini menemukan generasi milenial cenderung konsisten terhadap sikap yang mereka miliki. Persepsi aksesibilitas toko pada persepsi kontrol keperlakuan terdukung. Generasi milenial menyukai berbelanja secara online, namun generasi milenial juga masih memilih berbelanja secara offline karena berbelanja secara offline dapat lebih luas memilih produk dan dapat lebih yakin karena langsung melihat produk secara langsung. Kemudian, persoalan yang sering dirasakan dalam belanja online adalah lamanya waktu pengiriman, maka mencari toko yang jaraknya lebih dekat akan mempercepat produk tersebut sampai pada konsumen. Maka persepsi aksesibilitas toko penting untuk mempengaruhi persepsi kontrol keperilakuan. Persepsi ketersediaan dana pada persepsi kontrol keperilakuan terdukung.
Survei Nielsen terhadap responden di Indonesia yang berusia 15 hingga 45 tahun menyatakan bahwa masalah harga yang relatif mahal menjadi hambatan terbesar konsumen dalam memilih produk pakaian ramah lingkungan. Dominasi responden pada penelitian ini adalah wanita, di mana wanita lebih sensitif dan peka terhadap pengelolaan keuangan. Maka, persepsi ketersediaan dana penting untuk mempengaruhi persepsi kontrol keperilakuan pada penelitian ini. Sikap pakaian ramah lingkungan pada niat berperilaku terdukung. Tren gaya hidup ramah lingkungan di Indonesia sudah semakin berkembang. Dilansir dari laman Revolusi Mental, survei yang dilakukan Zero Waste Indonesia menyatakan bahwa 50% generasi milenial Indonesia sudah merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka sikapnya mendukung niat berperilaku mereka. Norma subjektif pada niat berperilaku terdukung. Konsumen di Indonesia dengan budaya kolektivisme sangat mementingkan rekomendasi orang-orang sekitar, apalagi orang-orang terdekat, dan cenderung merasakan tekanan sosial dalam berperilaku. Maka norma subjektif sangat penting. Persepsi kontrol keperilakuan pada niat berperilaku tidak terdukung. Hal ini dapat terjadi karena gaya hidup ataupun nilai yang dianut sebenarnya belum sepenuhnya mengarah pada konsep kehidupan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan pengetahuan yang tidak mempengaruhi sikap konsumen. Di sini konsumen hanya mengikuti tren tetapi belum mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan budaya ramah lingkungan. Teori perilaku terencana juga mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab dapat mengabaikan niat jika dilandasi pada perilaku yang merupakan kebiasaan. Maka meskipun memiliki kontrol keperilakuan tidak memengaruhi generasi milenial untuk membeli pakaian ramah lingkungan. Niat berperilaku pada perilaku pembelian tidak terdukung. Pada hal ini, niat berperilaku berpengaruh negatif karena responden pada penelitian ini kebanyakan adalah mayoritas belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan. Jadi, responden yang belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan mungkin saja hanya berhenti di niat atau belum dan tidak melanjutkan kepada perilaku pembelian. Maka, responden yang belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan masih mengarah pada niat beli, sedangkan responden yang sudah pernah membeli pakaian ramah lingkungan justru mengabaikan niat. Persepsi kontrol keperilakuan dan perilaku pembelian terdukung, di mana persepsi kontrol keperilakuan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh persepsi ketersediaan dana dan persepsi aksesibilitas toko, yang juga menjadi hal penting bagi generasi milenial di Indonesia untuk menciptakan perilaku pembelian. Generasi milenial di Indonesia memerlukan rasa percaya diri akan kemampuan mengatasi hambatan untuk membeli pakaian ramah lingkungan. Ketika merasa memiliki kontrol keperilakuan, generasi milenial akan langsung dapat melakukan pembelian walaupun sebelumnya tidak memiliki niat. Kesimpulan dapat dilihat pada slide berikut. Implikasi praktis, persepsi kontrol keperilakuan pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap perilaku pembelian konsumen untuk pakaian ramah lingkungan. Maka dari itu, persepsi kontrol keperilakuan yang dipengaruhi oleh persepsi ketersediaan dana dan persepsi aksesibilitas toko harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Terkait akses toko, pelaku usaha juga harus mempermudah konsumen dalam menjangkau toko pakaian ramah lingkungan, baik akses toko secara online maupun secara offline. Dan promosi dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada konsumen mengapa harga pakaian ramah lingkungan lebih tinggi. Dengan begitu, konsumen akan merasa harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas yang diberikan. Implikasi praktis, sikap dan norma subjektif. Sikap dan norma subjektif dalam penelitian ini mempengaruhi niat berperilaku konsumen. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa generasi milenial di Indonesia cenderung memperhatikan rekomendasi dari orang-orang terdekat dan tekanan sosial dalam niat membeli pakaian ramah lingkungan. Promosi dapat dilakukan dengan menyasar berbagai komunitas dan kelompok referensi. Niat berperilaku walaupun berpengaruh negatif dalam penelitian ini tetapi signifikan. Dalam penelitian ini berpengaruh negatif dikarenakan responden lebih mayoritas belum pernah membeli pakaian ramah lingkungan dan masih memungkinkan untuk meningkatkan niat berperilaku yang kemudian akan mengarah pada perilaku pembelian aktual. Mempermudah konsumen untuk menemukan produk pakaian ramah lingkungan dengan memperluas distribusi juga dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kemungkinan niat konsumen berubah menjadi perilaku pembelian. Dan terus-menerus menciptakan tren, mengembangkan tren atau gaya hidup menggunakan pakaian ramah lingkungan dengan membuat calon konsumen terus-menerus terpapar oleh media promosi yang digunakan dengan meningkatkan jangkauan promosi juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha.
Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak mendapatkan data pendukung dari sisi pelaku usaha, pakaian ramah lingkungan yang menjadi objek penelitian sehingga sebagian besar data hanya didapatkan dari sisi konsumen. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan data demografi responden berdasarkan kota domisili. Responden pada penelitian ini masih terfokus di beberapa kota di Indonesia, kota besar. Kemudian saran untuk penelitian yang akan datang adalah berfokus pada satu merek produk saja sehingga dapat memperoleh data yang lebih lengkap baik dari sisi konsumen maupun produsen, mengumpulkan sampel yang mencakup dan mewakili secara merata berbagai wilayah di Indonesia, dan meneliti kemungkinan adanya variabel mediasi atau moderasi pada hubungan antara niat berperilaku dan perilaku pembelian aktual. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.